Pernahkah Anda membayangkan hidup sampai 100 tahun? Bukan 100 tahun yang terbaring lemah di rumah sakit, tapi 100 tahun di mana Anda masih bisa mengendarai motor, merawat kebun sayur, menari bersama teman-teman, dan yang paling penting, masih merasa dibutuhkan. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Audiobook AI. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan jauh. Kita akan terbang ke sebuah kepulauan di selatan Jepang yang bernama Okinawa. Di sana, di sebuah desa kecil bernama Ogimi, terdapat sebuah prasasti batu yang tulisannya sangat provokatif. Bunyinya begini, pada usia 80, kamu masih pemuda. Jika pada usia 90 malaikat maut datang menjemputmu, suruh dia pulang dan kembali lagi saat kamu berusia 100 tahun. Bayangkan, keberanian mental seperti itu. Buku yang akan kita bedah hari ini adalah peta menuju mentalitas tersebut. Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Francesc Miralles. Penulis buku ini tidak hanya meriset dari jauh, mereka tinggal di sana, mewawancarai ratusan lansia, dan menemukan bahwa rahasia umur panjang bukan sekadar makan sehat. Ada rahasia psikologis yang disebut Ikigai. Apa itu Ikigai dan mengapa dunia barat yang modern dan canggih justru mengalami krisis makna hidup, sementara petani sederhana di Okinawa hidup dengan senyum lebar setiap hari? Siapkan catatan Anda atau cukup dengarkan sambil memandang langit-langit. Mari kita selami rahasia umur panjang ini. Sebelum kita masuk ke teknis apa yang mereka makan, kita harus membereskan fondasinya dulu, yaitu pikiran. Buku ini membuka wawasan dengan membandingkan konsep Ikigai dengan psikologi barat, khususnya logoterapi dari Viktor Frankl. Mungkin Anda pernah mendengar nama Viktor Frankl. Dia adalah psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Di tengah penderitaan yang luar biasa itu, dia menemukan satu kebenaran. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan yang layak, tanpa kenyamanan, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa makna. Frankl berkata, "He who has a why to live for can bear almost anyhow." Siapa yang punya alasan untuk hidup bisa menanggung bagaimanapun kerasnya hidup itu. Nah, Ikigai adalah versi Jepang dari logoterapi ini, tapi dengan sentuhan yang lebih lembut dan sehari-hari. Kalau logoterapi seringkali lahir dari penderitaan berat, Ikigai lahir dari rutinitas. Ikigai adalah kebahagiaan karena selalu sibuk melakukan sesuatu yang bermakna. Perhatikan kata kuncinya, sibuk. Tapi bukan sibuk stres ala kota besar ya, ini adalah kesibukan yang mengalir. Para lansia di Okinawa tidak punya konsep eksistensial yang rumit. Saat ditanya apa Ikigai mereka, jawabannya sangat konkret. Ikigai saya adalah menanam pare ini agar bisa dimakan cucu saya. Atau Ikigai saya adalah bangun pagi untuk menyapa tetangga. Insight pertama dan yang paling dalam dari buku ini adalah Anda tidak butuh tujuan hidup yang muluk-muluk untuk bahagia. Anda tidak harus berniasi ingin mengubah sistem dunia untuk punya Ikigai. Cukup temukan satu hal kecil yang membuat Anda rela bangun dari kasur empuk di pagi hari. Itu sudah cukup. Sekarang, mari kita bicara soal bensin tubuh mereka. Apa sebenarnya yang mereka makan? Banyak orang tahu istilah hara hachibo, yaitu berhenti makan sebelum kenyang. Konsep makan sampai 80% kapasitas perut. Ini krusial karena mencegah oksidasi sel. Tapi buku ini membongkar lebih detail isi piring mereka. Ternyata, diet Okinawa itu sangat unik. Pertama, mereka makan rata-rata 18 jenis makanan berbeda setiap hari. Coba bandingkan dengan kita. Pagi nasi uduk, siang nasi goreng, malam mie instan. Variasi kita rendah. Mereka makan sedikit-sedikit tapi macam-macam. Sayur, tahu, ikan, rumput laut. Kedua, mereka sangat mencintai sanpincha. Ini adalah teh melati ala Okinawa. Penduduk di sana meminum ini seperti air putih. Teh ini penuh dengan antioksidan, menurunkan kolesterol, dan menenangkan syaraf. Ketiga, dan ini rahasia warnanya, ubi ungu atau beni imu. Bukan nasi putih, tapi ubi ungu. Karbohidrat kompleks yang kaya antioksidan. Dan ada satu buah ajaib bernama shikwasa. Ini jeruk nipis kecil khas Okinawa yang kadar asam sitratnya sangat tinggi. Mereka memerasnya di atas ikan, mencampurnya di air, bahkan membuatnya jadi kue. Insight-nya di sini bukan berarti Anda harus impor shikwasa atau ubi ungu dari Jepang sekarang juga. Pelajarannya adalah tentang rainbow diet dan antioksidan. Lihat piring Anda hari ini. Apakah warnanya cuma coklat dan putih? Kalau iya, tubuh Anda sedang berteriak minta tolong. Tambahkan hijau, merah, ungu, oranye. Makanlah pelangi. Itulah cara fisik mereka menjaga mesin tubuh tetap jalan selama 1 abad.
Manusia adalah makhluk sosial, klise ya, tapi di Okinawa mereka membawa konsep ini ke level survival. Mereka punya sistem yang disebut moai. Apa itu moai? Moai adalah kelompok sosial informal, semacam geng atau arisan, yang berkomitmen untuk saling menjaga seumur hidup. Ini bukan sekadar grup chat yang isinya stiker selamat pagi. Anggota moai menyisihkan uang setiap bulan untuk dana bersama. Jika ada satu anggota yang sakit, butuh uang atau sedang sedih, dana itu dipakai untuk membantu dia. Tapi lebih dari uang, moai adalah jaring pengaman emosional. Para lansia di sana tidak pernah merasa kesepian. Mereka bertemu setiap sore, mengobrol, bernyanyi, atau sekadar duduk diam bersama. Buku ini menyoroti bahwa kesepian atau loneliness di zaman modern sama mematikannya dengan merokok 15 batang sehari. Coba kita refleksikan hidup kita di kota besar. Kita punya 1000 teman di media sosial, tapi siapa yang akan kita telepon jam 2 pagi kalau kita butuh bantuan mendesak? Orang Okinawa mungkin tidak punya media sosial, tapi mereka punya moai. Mereka tahu apapun yang terjadi, mereka tidak sendirian. Jadi, resep umur panjang berikutnya adalah investasilah pada persahabatan nyata. Temui teman Anda secara fisik, tatap matanya, mengobrollah tanpa memegang HP. Itu adalah vitamin bagi jiwa. Kita sudah bicara soal mental, soal makanan, soal teman. Sekarang, bagaimana cara mereka bekerja? Pernah Anda melihat video pengrajin Jepang membuat pedang katana atau menyajikan sushi? Tatapan mata mereka tajam, gerakan mereka presisi, mereka tenggelam dalam aktivitasnya. Ini disebut flow, kondisi di mana waktu seolah berhenti. Buku ini menceritakan kunjungan penulis ke studio animasi Ghibli milik Hayao Miyazaki. Bahkan di usia tua, Miyazaki masih menggambar storyboard secara manual. Dia begitu larut dalam dunianya sampai lupa hari Minggu atau Senin. Orang yang punya ikigai sering mengalami flow. Mereka tidak mengejar pensiun. Bagi mereka, bekerja dan berkarya adalah hadiah itu sendiri. Mereka menikmati proses, bukan cuma menunggu hasil. Beda sekali dengan budaya kerja kita yang seringkali kerja keras sebagai kuda demi liburan 2 minggu setahun. Orang Okinawa menikmati setiap sapuan kulas, setiap cangkul di tanah, setiap jahitan kain. Mereka mengubah rutinitas menjadi ritual. Dan ketika hidup memberikan tantangan, karena hidup pasti memberi tantangan, mereka menggunakan konsep wabi-sabi dan resiliensi. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk mencintai ketidaksempurnaan. Kerutan di wajah, itu peta hidup. Jelas yang retak, itu sejarah. Dengan menerima bahwa tidak ada yang abadi dan tidak ada yang sempurna, mereka tidak stres melawan penuaan. Mereka merangkul itu. Mereka juga memiliki mentalitas anti-fragile atau anti-rapuh. Kalau Anda tangguh, Anda bertahan saat dipukul. Kalau Anda anti-fragile, Anda malah menjadi lebih kuat saat dipukul. Caranya bagaimana? Dengan memiliki banyak sumber kebahagiaan. Jika kaki Anda sakit dan tidak bisa menari lagi, Anda masih punya tangan untuk melukis. Jika mata Anda rabun dan tidak bisa melukis, Anda masih punya mulut untuk bernyanyi. Mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk hidup. Perjalanan kita ke Okinawa hampir selesai. Sebagai oleh-oleh, Garcia dan Mirales merangkum 10 aturan Ikigai. Saya ingin Anda mendengarkan ini baik-baik dan pilih satu saja untuk Anda praktekkan besok pagi. 1. Tetap aktif, jangan pensiun dari kehidupan. 2. Pelan-pelan saja. Terburu-buru menurunkan kualitas hidup. 3. Ingat hara hachibu, berhenti sebelum kenyang. 4. Cari moai atau sahabat sejati Anda. 5. Geraklah sedikit setiap hari. 6. Senyum karena itu membuka pintu hati. 7. Terhubung kembali dengan alam. 8. Bersyukurlah pada hal-hal kecil. 9. Hiduplah di saat ini, berhenti menyesali masa lalu, berhenti mencemaskan masa depan. 10. Ikuti ikigai Anda, apa yang memanggil jiwa Anda. Teman-teman, mungkin kita tidak tinggal di Okinawa, mungkin kita hidup di tengah kemacetan dan polusi, tapi filosofi ini universal. Ikigai ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan. Mungkin ikigai Anda adalah menulis kode program yang rapi, mungkin ikigai Anda adalah memasak nasi goreng enak untuk pasangan, atau mungkin sekadar menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedih. Apapun itu, temukanlah dan hiduplah dengan alasan. Terima kasih telah menyimak bedah buku Ikigai edisi spesial ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara.